Saatnya di program spesial Talk Show eksklusif Jaksa Menyapa di Star FM, radio penebar inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM, saturasi suara satu daerah pun mana pasti selalu di hati. Mengudara dari studio 1 lantai 2 gedung Star FM di Jalan Embel Penyambungan. Siang Marina siang, selamat siang Salsat, dan kembali kami hadirkan program Jaksa Menyapa. Kali ini dengan tema sosialisasi vaksinasi COVID-19 dan penegakan hukum. Dan kita tahu sendiri bahwa sejak Desember 2019 virus COVID-19 telah merebak di Wuhan, dan sampai hari ini atau lebih dari setahun kemudian virus tersebut masih belum bisa dijinakkan. Para ilmuwan terus memberikan sumbangsinya berupa pembentukan vaksin, dan ternyata vaksin ini juga mendapat penolakan dari berbagai masyarakat. Di studio hari ini sudah hadir ada Ibu Dr. Irmayanti dan juga Bapak Adit dari Kejaksaan yang akan memberikan penjelasan kepada kita semuanya terkait vaksinasi ini sebenarnya seperti apa dan penegakan hukumnya juga seperti apa. Kita sapa narasumber kita di pagi hari ini. Selamat siang Pak Adit. Selamat siang Mas. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Oke. Sehat? Siang. Digeser ke sini aja Pak. Sini ya. Enggak, bapaknya ke situ biar pas di apanya. Oke. Oke, Sosot, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang kita siapkan untuk narasumber kita. Kita mulai sepertinya dari Pak Adit dulu ya, dari Kejaksaan sebagai tuan rumah sebenarnya. Siap. Jadi mic-nya bisa nggak di mic-nya agak cepat? Oke, ke mic-nya aja ngomongnya. Oke. Pak Adit, sebenarnya apa sih program Jaksa Menyapa ini? Oke. Dan kenapa tema yang diambil sosialisasi vaksin dan penegakan hukumnya? Oke, terima kasih Mas. Seperti tahun yang lalu, tahun ini kita jumpa lagi dalam program Jaksa Menyapa, di mana program ini memang salah satu program untuk penerangan hukum yang digariskan oleh pimpinan kepada bidang intelijen di kejaksaan, setiap kejaksaan di Indonesia. Setiap kejaksaan. Kalau tahun lalu kita sudah mengadakan 2 kali ya kalau nggak salah. Tahun ini kita mengadakan ini yang pertama. Khusus kenapa harus tema vaksin yang kita angkat pada hari ini? Memang dari pimpinan dari Kejaksaan Agung juga telah menyampaikan, memberi petunjuk kepada kita, karena di tahun 2021 ini Pak Presiden juga sudah mencanangkan vaksinasi. Jadi dari situ berangkat dari Kejaksaan Agung diminta untuk satu melakukan pendampingan atau pengamanan, terus untuk bidang intelijen melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui penerangan hukum. Salah satunya ini loh Mas. Kemudian untuk vaksinasi ini otomatis kami dari Kejaksaan pasti untuk seluk-beluk tentang teknis masalah lebih dalam materi tentang vaksin kami kan tidak tahu nih. Karena kami tidak ahlinya, makanya kita undanglah langsung dari Dinas Kesehatan, artinya biar tersampaikan yang benar nih informasi tentang vaksin ya Mas ya. Nah, mungkin itulah pertama. Oke, jadi itu dia salah satu menjadi dasar pengambilan tema ya, sosialisasi vaksin. Nah, ini untuk Ibu Dr. Irma dari Kepala Bidang P2P ya? Iya. Penanggulangan? Iya. Penanggulangan apa itu? Penanggulangan, bukan penanggulangan Pak. Dari P2P itu kan kepanjangannya pencegahan dan pengendalian penyakit. Pencegahan dan pengendalian penyakit. Iya, salah satunya termasuklah itu di COVID-nya kami. Nah, ini Ibu, kita tahu sendiri bahwa di masyarakat ini banyak sekali isu-isu yang muncul yang menyebutkan bahwa COVID itu nggak ada dan segala macamnya. Sebenarnya sih apa sih COVID ini sebenarnya? Ya, makasih. Ini saya panggil apa ya? Bapak, atau apa ya? Apa baiknya? Mas saja lah ya. Mas saja ya, karena kalau Bapak rasanya tua kali. Tua ya. Jadi COVID itu kan dia penyakit yang menular yang disebabkan oleh sindrom coronavirus. Jadi dia ada virus SARS namanya kan, cuman ini kan dia yang terbaru. Jadi merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya itu pada manusia. Dimana pada kasus yang berat, jadi itu dapat menjadi penyakit pneumonia, kemudian sindrom pernapasan akut, bisa jadi gagal ginjal, bahkan juga kematian yang telah dinyatakan sebagai bencana non-alam berupa wabah atau pandemi maupun sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat.
begitulah yang disebut dengan COVID itu. Nah, ini kan Bu, dari beberapa literatur yang kita baca kan, katanya ada beberapa gejala yang terjadi pada orang ataupun korban yang mengalami ataupun yang terkontaminasi virus COVID-19 ini. Ya. Apa sih yang membedakan dia misalnya? Karena katanya ada juga yang demam, batuk. Sebenarnya apa yang membedakan itu dengan COVID-19 Ya, dari gejalanya? gejalanya ya, itu gejala yang memang yang utama itu pasti hilangnya indera perasa dan penciuman itu pertama memang. Kemudian memang ada demam, kemudian batuk, pilek, sakit tenggorokan, terus kalau dia lebih parahnya lagi sampai gangguan napas dan juga bisa menimbulkan kematian. Begitulah angkanya. Gitu ya. Mm-mm. Tapi ini menular Bu ya? Menular, Menular ya? pasti menular. Jadi penularan ini juga bisa jadi dari tangan yang telah menyentuh permukaan benda yang ada virusnya, lalu tanpa sadar itu kita bisa menyentuh ke wajah, ke hidung ataupun ke mata, dan bisa juga menghirup percikan droplet. Droplet itu maksudnya contohnya ada orang yang bersin ataupun yang batuk yang dia mengeluarkan cairan dan jadinya terinfeksi lah dari COVID-19 itu. Jadi ini bisa menular lewat droplet Bu tadi ya? Iya. Nah ini kan setelah sekian bulan ataupun setelah setahun lebih, akhirnya ada vaksin, beberapa negara membuat vaksin. Iya. Sebenarnya sih Bu, apa sih vaksin? Apakah vaksin ini benar-benar mengobati atau seperti apa sih sebenarnya vaksin ini? Vaksin ini kan dia produk biologi olahan dari virus COVID-19 yang dilemahkan atau bagian tertentunya saja yang diolah sedemikian rupa agar dia aman dan ampuh dalam membentuk kekebalan tubuh secara khusus terhadap COVID-19 tanpa harus sakit. Oh jadi Bu, ini semacam antibodi ya? Ya, seperti kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh ya, antibodi untuk masyarakat ini ya, Masyarakat. agar tidak terkontaminasi. Nah kalau dari kita sendiri untuk mendukung vaksinasi ini, Jadi kalau di Kejaksaan, Mas, itu salah satunya melakukan pendampingan dalam arti kita memastikan bahwasanya pelaksanaan vaksin mulai dari provinsi sampai di kabupaten nyampe kan gitu. Dan kemudian melakukan seperti ajakan atau sosialisasi kepada masyarakat melalui penerangan hukum, melalui penyuluhan hukum, termasuk kita kemarin juga masuk ke sekolah, kita nyatakan, kita sampaikan bahwasanya kita dalam pandemi COVID dan ini sedang ada program vaksin. Artinya, ayo kita dukung dengan cara kita ikut bervaksin kalau nanti sudah pada saat waktunya gitu. Karena saya dengar-dengar nih masih nakes Bu ya, tahap pertama Bu ya. Iya, Nah, masih nanti nakes. yang saya pernah tahu itu nanti ada tahapannya sampai akhirnya nanti ke masyarakat kita Iya. semua Ibu ya. Artinya kita sampaikan supaya ayo kita sukseskan. Nah, jadi melalui program Jaksa Menyapa ini kesempatan emas saya pikir ya, kesempatan penting. Disinilah nanti ya kalau bisa mumpung ada dari Ibu dari Dinas Kesehatan tanya apakah ini salah satu kan banyak yang kayak seperti halal enggak kan gitu kan, iya betul. aman tidak Iya, kan betul. gitu kan, apa efeknya. Nah, terus kalau kami dari Kejaksaan mungkin nanti saya bisa menjelaskan di situ ada sanksi. Nah, Bagi yang sanksi tidak mau ya? bagi yang tidak mau tapi dia sudah terdaftar gitu. Terdaftar. Mungkin sementara itu. Oke Bu, ini kan setelah dilakukan vaksinasi, kita baca berita bukan cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri ada setelah divaksin justru positif seperti itu. Sebenarnya sih vaksin ini aman enggak sih Bu? Karena kan masyarakat jadi bingung. Ya, vaksin COVID-19 yang diberikan ini kepada masyarakat ini telah mendapat izin penggunaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Balai POM. Izin penggunaan tersebut memang sudah dipastikan melalui beberapa tahapan uji klinisnya dengan standar yang tinggi guna membuktikan keamanannya. Jadi dengan nakes yang kita sudah vaksin ini sudah ada 1.200 orang dan saat ini kita sudah tidak ada yang efek samping yang bergejala dan Jadi, semuanya aman. Dari 1.200 tenaga kesehatan yang divaksin Iya. di Menteri Natal tidak satupun yang menunjukkan efek samping. Iya. Berarti sampai saat ini kita lihat bahwa ini sebenarnya aman ya. Aman, karena memang sudah sesuai dengan tahap uji klinisnya. Oke.
Oke, ini salah satu penting sekali bagi kita buat yang mungkin selama ini terkontaminasi dengan isu-isu ataupun berita-berita hoax misalnya, atau berita yang tidak pasti kebenarannya. Dari vaksinasi yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Natal di Madinah untuk tahap pertama, Bu ya? Iya. Ada 1.200 lebih yang sudah divaksin dan semuanya dalam keadaan sehat dan tidak punya efek samping. Nah, berikutnya, Bu, selain kesehatan, kita tahu sendiri bahwa Indonesia ataupun Natal itu mayoritas Muslim yang pasti memikirkan ataupun mempertanyakan aman nggak atau halal nggak vaksin ini, karena kan halal haram ini kan sangat mendasar sekali dalam agama atau dalam pandangan agama Islam. Ya, benar Mas. Dari vaksin COVID-19 ini kan kita sudah mengeluarkan juga dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI memberikan status suci dan halal pada vaksin Sinovac yang saat ini kita kan vaksin COVID ini lagi digunakan pakai produk Sinovac. Vaksin Sinovac juga telah memiliki sertifikat halal dan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH, kemudian Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia serta Komisi Fatwa MUI berkomitmen untuk terus mengawal uji kehalalan seluruh jenis vaksin COVID-19 yang akan diberikan kepada masyarakat Indonesia. Jadi artinya, memang ada beberapa nanti kan ada selain Sinovac mungkin ada juga nanti merek yang akan seperti dari Balai POM tersendiri, dan saat ini memang masih digunakan dengan vaksin Sinovac. Tapi itu udah pasti halalnya, Bu ya? Halal. Ini kan ada beberapa vaksin yang sudah dikeluarkan oleh beberapa negara juga. Iya. Nah, kalau misalnya masyarakat ini bisa nggak sih milih, aku maunya ini dong, aku maunya itu misalnya? Untuk vaksin COVID-19 bagi masyarakat umum kita tidak bisa memilih jenis vaksin yang akan digunakan. Jenis vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kriterianya. Jadi calon penerima vaksin sesuai dan hasil penelitian setelah jenis vaksin. Jadi seperti vaksin Sinovac ini kita kan sudah selesai uji klinis, jadi mungkin ada beberapa lagi nanti yang masuk untuk vaksin karena kan ada untuk lansia seperti itu. Jadi ada beberapa jenis vaksin yang tapi saat ini masih tahap dalam uji klinisnya. Jadi lansia sekarang boleh vaksin, Bu ya? Saat ini lagi kami mendata. Untuk yang tapi untuk yang vaksin lansia untuk saat ini masih di Provinsi Jawa dan itu masih memakai yang Sinovac. Nah, untuk Natal tahap kedua, Bu, belum sudah direncanakan oleh pemerintah atau bagaimana? Kalau yang tahap pertama ini kan dia tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan yang berusia 18 tahun. Kemudian kalau seandainya tahap kedua itu kan petugas pelayanan publik. Jadi diantaranya ada TNI, ada anggota kepolisian negara Republik Indonesia, termasuk kejaksaan ini berarti ya? Iya, kejaksaan. Kemudian satuan polisi, Satpol PP, kepala desa, pejabat negara, ASN, kemudian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan serta pelayanan publik lainnya lah yang akan divaksin. Dan itu mungkin untuk tahap kedua, saat ini kita lagi mendata jumlah dan pelayanan publik. Jadi untuk penjemputan vaksin mungkin sekitar bulan 3 atau bulan 4. Bulan 3 atau bulan 4 ya. Ini kalau untuk Yayasan sendiri bagaimana nih apanya? Responnya terhadap vaksinasi untuk tahap kedua ini? Kalau untuk kami sih pada dasarnya kami secara internal masih mendukung, Pak ya. Nah, tinggal lagi kami juga di kejaksaan tinggal nunggu giliran ini. Tinggal nunggu giliran. Ya. Nah, tinggal nunggu giliran. Berarti sudah terdaftar ya? Kami di gelombang 2 nanti, Bu ya. Iya. Nah, masuk dalam tahap kedua. Tahap kedua. Nah, karena kan diprioritaskan dulu tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan. Nanti kalau udah waktunya kami pasti kami siap, Pak. Sukseskan ya. Juga. Berarti kami juga harus siap ini. Kalau untuk masyarakat itu, Bu, memang dia kami juga pelayan publik kami. pemimpin publik semua. Dan akhirnya kita semua harus. Jadi artinya kejaksaan juga siap dengan vaksinasi tahap kedua ya, kan? Yang penyasarannya adalah pegawai ataupun pelayanan publik ya. Nah, Bu, ini kan kita tahu sendiri bahwa kemarin untuk sebelum kemarin digratiskan ada sering terjadi masyarakat yang tidak bisa berobat karena untuk penanganan COVID sendiri harus bayar seperti itu kemarin awal-awalnya kan, sebelum kemudian digratiskan. Nah, untuk vaksin ini sendiri, Bu, karena katanya agak untuk buat
ngambil tes swab aja agak mahal ini. Nggak bisa dibayangkan bagaimana dengan vaksinnya. Ini bagaimana dengan masyarakat kita, Bu? Ya, kalau untuk vaksin COVID-19 ini udah sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia, bagi masyarakat Indonesia keseluruhannya diberikan secara gratis. Itu. Dari gratis ya? Iya, gratis. Ya, Cuman karena hanya dengan dibuat tahapan ya, tahapan 1, 2, 3 sampai tahapan 4. Gitu, ya. Nah ini kan Bu, vaksinasi ini kan ada prioritas nih. Ada tahap 1, tahap 2 dan seterusnya. Ini Bu, apa-apa aja nih prioritasnya biar kami tahu masyarakat ini kami kapan nih divaksin. Karena kan apalagi mungkin kalau masyarakat Natal mungkin tidak merasa karena situasi kita ya yang untuk saat ini yang positif nggak ada kan Bu di Madinah? Untuk saat ini lagi tidak ada, Nah, mudah-mudahan kita sampai berdoa, seterusnya ya Mas, ya, jangan lagi ada yang biar bisa kita zona hijau. Nah, berikutnya kan Bu, tidak terlepas juga kan kemungkinan mahasiswa-mahasiswa kita dari Madinah Natal yang harus ke kota-kota besar, misalnya seperti Medan yang penularannya masih tinggi. Nah, maksudnya biar masyarakat tahu kapan dia akan menjadi sebuah prioritas untuk vaksinasi ini. Apa jadi tahapannya dan apa prioritasnya? Ya, kayak tadi yang sudah saya bilang, untuk tahap 1 udah seperti tadi yang nakes ya. Kemudian tahap 2 tadi yang pelayanan publik itu sudah dijelaskan. Kemudian untuk yang tahap 3 inilah dia masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial dan ekonomi yang berusia 18 tahun ke atas. Maksudnya masyarakat rentan ini masyarakat yang memang mempunyai penyakit komorbid seperti itu. Kemudian tahap 4 adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya seperti yang masyarakat di Kabupaten Madinah. Tahap-tahap 3 dan 4 kemungkinan kita akan dilalui dari bulan 4. Bulan April ini ya? Iya, bulan 4. Tapi itu pun kita dapat info dulu dari Dinkes Provinsi ataupun dari Kementerian Kesehatan. Artinya setahun ini vaksinasi akan selesai? Sampai bulan 3 2021. 2021, berarti sekitar 1 tahun lagi dari sekarang? Iya. Kalau misalnya nih Bu, saya nih ya, bagaimana caranya biar saya bisa dapat vaksin? Karena kan kalau kemarin tenaga kesehatan kan dikirim SMS tuh dari pemerintah terdaftar namanya untuk divaksinasi. Nah kalau kami masyarakat? Kalau masyarakat umum memang sebenarnya kan dari awal juga ada dilakukan seperti nanti setelah didata oleh bagian kecamatan dan desa itu kan ada melalui SMS blast. Tapi bagi yang tidak memiliki HP mungkin ataupun tidak aktif HP-nya akan mendapatkan informasi dari Babinsa ataupun Babinkantikmas setempat sesuai kebijakan dari Kemenkes. Daerah prioritas vaksinasi adalah daerah dengan jumlah kasus yang terbanyak. Jadi pelayanan vaksinasi COVID-19 dilaksanakan di fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta yang sudah memenuhi persyaratan. Contohnya kita punya ada 26 puskesmas, berarti masyarakat yang nanti sudah diberitahukan oleh SMS Blast ataupun nanti dengan dari ke desa masing-masing itu bisa langsung ke puskesmas yang terdekat ataupun rumah sakit ataupun juga klinik yang sudah mendapatkan persyaratan yang dari dinas kesehatan. Jadi nanti ada juga SMS 11 ya Bu ya? Iya. Dari masyarakat dan nanti akan ada juga informasi dari Babinkamtibmas ya? Iya. Artinya masyarakat tinggal menunggu saja nih? Iya. Sembari menunggu tetap mematuhi protokol kesehatan? Seperti itu ya. Oke, Sahabat, sepertinya masih kita semakin jauh untuk mengenal seperti apa sebenarnya vaksinasi. Dan tetap bersama kami, selepas ini kita akan tanya lebih jauh terkait ada nggak yang boleh divaksin atau tidak boleh divaksin. Terus belakangan juga ada masyarakat yang menolak divaksin, seperti apa penindakan hukumnya. Tetap bersama kami di Jaksa Menyapa.